Jadi kesimpulannya tentu saja aman, dan yang jelas kita harus memperhatikan dosis, kandungan, serta cara pemakaiannya bagaimana. Langsung aja kita sambung mengenai beberapa pertanyaan yang banyak muncul seputar flek ataupun melasma. Lanjut pertanyaan pertama, yaitu jika flek disebabkan hormonal, yaitu pemakaian pil KB ataupun suntik KB, apakah bisa sembuh? Jawaban saya kalau menjawab pertanyaan ini sederhana sekali. Kita sudah mengetahui penyebabnya apa, yaitu akibat pemakaian KB hormonal seperti suntik ataupun pil KB. Solusinya yaitu dengan menghentikan pemakaian pil atau suntik KB tersebut untuk menyembuhkan flek dan melasma. Jadi jawabannya bisa sembuh asalkan kita mengganti KB tersebut dengan KB non-hormonal seperti IUD ataupun biasanya awam menyebutnya sebagai spiral. Ketika kita sudah berhenti dari produk-produk KB hormonal, kita gunakan krim-krim, baik skincare, melakukan perawatan on klinik seperti protap melasma pada umumnya, insya Allah melasma tersebut dapat hilang secara baik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, untuk flek tersebut, baik menghindarinya ataupun menyembuhkannya, kita harus menggunakan sunscreen dengan optimal. Yang ditanyakan kapan waktu terbaik penggunaan sunscreen. Penggunaan sunscreen berkaitan dengan waktu, kemudian lama pemakaian, kapan pemakaiannya, dan jumlah daripada pemakaian tersebut. Jadi yang pertama, sebaiknya kita menggunakan sunscreen 15 menit sebelum kita terkena panas. Kenapa di rumah saja pun kita harus menggunakan sunscreen? Karena banyak cahaya dari jendela, kemudian cahaya dari laptop, dari HP ataupun gadget itu bisa menimbulkan aging ataupun penuaan seperti timbulnya flek. Hal ini juga dipaparkan dalam Dermatology News, trigger daripada melasma pada tahun 2015. Di sini akan tampak bahwa panas dari kompor dan yang lainnya tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap timbulnya melasma dan keparahan daripada melasma tersebut. Baik, pertanyaan yang berikutnya, penggunaan krim malam itu bisa digunakan mulai usia berapa? Nah, untuk krim malam ini spesial. Sebenarnya kalau menggunakan krim malam itu bisa dimulai dari usia kita udah mendapatkan menstruasi ya, kalau misalnya wanita. Namun pada umumnya digunakan ketika usia 20 tahun ke atas, di mana wajah membutuhkan vitamin secara lebih karena di situ sudah mulai proses-proses penuaan. Hal ini justru berbeda pada remaja yang sudah mengalami masalah pada wajahnya seperti jerawat. Krim malam boleh saja digunakan ketika dia usia udah 14 tahun ke atas ataupun sudah menstruasi tadi. Tapi yang perlu dipahami dalam kita menggunakan krim malam sebaiknya sesuai dengan indikasi pada wajah kita. Kalau misalnya untuk mencerahkan dan kulit kita tidak ada masalah apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi ketika kulit kita ada jerawat, dan kita gunakan krim malam yang mengandung pencerah, justru itu akan membuat jadi masalah. Bisa jadi jerawatnya akan menjadi bertambah parah ataupun jerawatnya tidak bisa sembuh-sembuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bahaya atau tidak menggunakan krim pencerah dari dokter? Yang mau saya tanyakan, krim pencerah yang mana? Karena sekarang banyak dokter-dokter juga yang mengeluarkan produk-produk yang sudah BPOM, yang aman, mau digunakan seumur hidup pun juga aman. Namun beda ceritanya jika kita memiliki masalah jerawat, kemudian masalah flek, biasanya harus menggunakan obat dalam tanda kutip. Nah ini apabila kita berkonsultasi dengan dokter, sudah pasti dokter akan menyarankan yang terbaik. Dalam arti diberitahukan bagaimana cara pemakaiannya, lama pemakaiannya, dan apabila sudah sembuh kita melakukan tapering off atau mengurangi dosisnya bagaimana, saya yakin dokter akan memaparkan dengan sebaik-baiknya.
Jadi kalau ditanyakan apakah krim dari dokter aman ataupun tidak, jelas aman selama teman-teman di sini selalu berkonsultasi apapun itu, baik ketika mau berhenti dari krim dokter dan beralih ke krim OTC ataupun yang banyak dijual di luar. Biasanya dokter akan menyarankan bagaimana proses step-step untuk beralih agar kulit tidak menjadi masalah. Jadi kesimpulannya tentu saja aman, dan yang jelas kita harus memperhatikan dosis, kandungan, serta cara pemakaiannya bagaimana. Sekian pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus flek ataupun melasma dan beberapa hal yang lainnya. Semoga dapat memberikan manfaat. Kalau ada pertanyaan yang lainnya silakan komentar di kolom komen, namun jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.